Metaverse tengah naik daun dan pada 2022 diprediksi akan menjadi tahun terbesarnya sejauh ini. Para pakar juga telah menganalisa akan ada pergeseran dalam industri kerja berdasarkan perkembangan dunia dan juga teknologi. Metaverse tengah naik daun pada 2022 diprediksi akan menjadi tahun terbesarnya sejauh ini. Prediksi tersebut bukan tanpa sebab, melainkan karena raksasa teknologi seperti Facebook Meta, Apple, Microsoft, dan Google bersiap untuk merilis produk perangkat keras dan layanan perangkat lunak baru di tempat yang sejauh ini menjadi pasar khusus bagi pengguna awal. The Metaverse menggambarkan perangkat lunak dan perangkat keras yang memungkinkan pengguna untuk bermain atau bekerja di ruang virtual 3D atau menarik informasi dari internet dan mengintegrasikannya dengan dunia nyata secara real time. Untuk saat ini, Metaverse mungkin diakses melalui smartphone, tetapi pada akhirnya akan dialami melalui virtual reality canggih atau headset augmented reality. Perusahaan Big Tech bertaruh bahwa gadget yang membawa penggunanya ke dunia yang disempurnakan atau dunia imajiner akan membuka pasar baru terbesar dalam perangkat lunak sejak Apple memperkenalkan smartphone layar sentuh pada tahun 2007. Jika Metaverse lepas landas, maka mungkin setiap orang yang memiliki smartphone saat ini juga akan menggunakannya, yakni memiliki sepasang kacamata komputer atau headset VR dalam beberapa tahun ke depan. Para pakar juga telah menganalisa akan ada pergeseran dalam industri kerja berdasarkan perkembangan dunia dan teknologi. Lantas pemirsa, seberapa besar pergeseran dan pengaruh dari Metaverse terhadap dunia kerja? Tetap saksikan ID Expert Session Closing untuk pembahasan lebih lengkapnya. Ya pemirsa, itu dia pembahasan terkait dengan Metaverse gitu ya. Mungkin beberapa waktu belakangan ini Anda sering mendengar kata-kata soal Metaverse. Nah mungkin tapi ada juga yang masih bingung sebenarnya Metaverse itu apa sih, kok lagi hits banget nih, banyak yang ngomongin gitu ya soal Metaverse ini. Dan kalau Anda masih bingung soal penjelasan Metaverse dari tayangan yang sudah kita saksikan bersama barusan pemirsa, saya akan memberikan contoh yang mungkin lebih simple nih soal Metaverse. Nah mungkin Anda pernah mendengar atau sudah pernah mencoba soal VR atau virtual reality pemirsa. Jadi bentuknya itu seperti kacamata gitu ya, kadang warna putih, kadang warna hitam. Itu sejauh ini di Indonesia dipakainya untuk gaming pemirsa. Nah salah satu pusat perbelanjaan di Indonesia, terutama di Jakarta, itu di kawasan Pondok Indah Mall ya, itu menyediakan layanan game tapi menggunakan VR atau virtual reality. Jadi kita itu masuk ke satu ruangan gitu ya. Sebenarnya mungkin ruangan itu kosong, nggak ada apa-apanya. Tapi ketika kita menggunakan VR tersebut atau virtual reality yang berbentuk seperti kacamata agak besar gitu ya, ketika kita pakai, kita tuh berasa ada di dunia yang lain gitu ya, ada di tempat lain gitu ya. Mungkin kalau kita copot ya di sekeliling kita kosong, nggak ada apa-apanya. Tapi ketika kita pakai lagi, kita mungkin lagi nonton konser atau mungkin kita ada orang-orang lain di sekitar gitu ya. Sebenarnya mungkin nggak ada karena itu hanyalah virtual atau imajinasi kita saja pemirsa. Dan memang Metaverse ini sejauh ini sih masih digunakan untuk bermain game gitu ya. Tapi tidak sedikit juga beberapa perusahaan di dunia sudah mulai menggunakannya untuk bekerja, berbisnis. Salah satu toko retail di Amerika ini sudah mulai menggunakan Metaverse. Jadi pelanggan atau customer ketika datang ke toko tersebut, ketika ingin coba baju gitu ya, coba bajunya itu secara virtual pemirsa, pakai VR atau virtual reality. Jadi seakan-akan mereka tuh bisa langsung mencoba bajunya di tubuh mereka pemirsa. Dan tentunya memang Metaverse ini ya muncul karena adanya perkembangan teknologi yang semakin canggih dari tahun ke tahun. Dan katanya sih ke depannya nih Metaverse ini atau VR ini nggak cuma akan digunakan untuk gaming aja atau untuk game aja, tapi akan digunakan untuk berbisnis, kemudian juga untuk keperluan-keperluan lainnya seperti bekerja pemirsa. Penasaran ya kayak apa? Saya juga nungguin sebenarnya kira-kira realisasi dari Metaverse dan penggunaan VR tuh ke depannya seperti apa sih? Dan katanya sih ada juga yang bilang bahwa era Metaverse ini nantinya akan berdampak atau akan berpengaruh terhadap kehidupan sosial kita, kemudian bisnis, ekonomi, dunia kerja, tren bekerja, dan juga terhadap dunia hiburan gitu ya. Mungkin kedepannya kalau Metaverse ini semakin berkembang, kita bisa nonton konser ya mungkin dari rumah aja gitu ya. Kita pakai VR tapi seakan-akan kita udah ada di kerumunan atau di crowd, kita lagi nonton konser gitu ya. Mungkin konsernya ada di luar negeri ya, tapi kita nontonnya dari rumah aja. Nah itu memungkinkan sebenarnya pemirsa. Dan
kali ini tapi saya mau bahas lebih jauh lagi soal perkembangan era metaverse dan dampaknya terhadap tren bekerja tidak hanya di negara-negara lainnya tapi juga di Indonesia sendiri. Jadi katanya sih perkembangan dari era metaverse ini nantinya akan membuat sistem kerja atau tren kerja tradisional yang tadinya kita itu harus datang ke kantor gitu ya, itu akan ditinggalkan dan akan lebih memanfaatkan kecanggihan teknologi untuk bekerja. Jadi kerjanya yang nggak harus datang ke kantor, tapi mungkin dari rumah atau dari tempat-tempat lainnya kita sudah bisa bekerja gitu ya. Dan itu akan membuat produktivitas dari para pekerja atau karyawannya ini akan lebih meningkat karena memang lebih fleksibel ya. Tidak harus datang ke kantor, tapi bisa dikerjakan dari manapun, salah satunya dari rumah atau tempat-tempat lainnya yang memang kita suka ini pemirsa. Dan tentunya perkembangan era metaverse ini juga akan merubah beberapa tren kerja gitu ya. Jadi ada 5 tren kerja ke depannya yang mungkin akan lebih diminati dan akan lebih banyak dilakukan oleh para karyawan dan perusahaan tidak hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia. Lantas tren bekerja seperti apa sih yang akan booming atau hits ya atau yang akan diminati gitu ya di era metaverse nanti pemirsa? Kita simak informasi lengkapnya dalam grafis berikut ini. Ya pemirsa, jadi kira-kira ada 5 tren bekerja di era metaverse yang akan semakin diminati atau semakin berkembang nih di kemudian hari. Yang pertama adalah hybrid working juga akan semakin dilakukan, akan semakin banyak gitu ya. Kemudian juga rapat virtual ini juga akan semakin masif. Selain itu nanti akan ada remote working, kemudian juga akan ada fenomena pengunduran diri secara massal dan era metaverse ini juga akan mengubah ruang kerja pemirsa. Kita coba bahas satu persatu, mungkin yang pertama ini dari hybrid working terlebih dahulu. Nah mungkin kalau kita lihat saat ini atau mungkin waktu-waktu belakangan gitu ya, para karyawan atau para pekerja ini harus datang ke kantor ya. Bekerja dari pagi sampai sore gitu, dari 9 sampai 5 atau mungkin ada yang kerjanya dari jam 7 pagi ketemu sore lagi atau ketemu malam gitu ya, setiap hari itu harus dilakukan. Nah nantinya kalau memang era metaverse ini sudah semakin berkembang, meskipun sekarang ini belum ada gitu ya, kita sedang transisi menuju ke era metaverse, nantinya tuh tren bekerja di kantor itu akan semakin ditinggalkan. Nantinya orang akan bisa bekerja dari manapun ya, nggak cuma di rumah tapi mungkin bisa di tempat-tempat favoritnya, mungkin di kafe atau mungkin di tempat-tempat lainnya yang memang lebih nyaman dan lebih kondusif untuk bekerja nih pemirsa. Dan tentunya kalau kita perhatikan hybrid working ini adalah satu penggabungan sistem kerja ya yang sebenarnya bisa kita lakukan ya dari mana aja gitu ya. Dan tentunya kalau Anda perhatikan beberapa waktu belakangan ini atau beberapa tahun belakangan ini muncul atau hits yang namanya coworking space pemirsa ya. Dan di kantor saya ini juga ada satu coworking space di lantai 2 gitu ya. Dan biasanya ketika saya mengunjungi coworking space yang saya amati banyak kaum muda atau generasi muda atau milenial yang menempati coworking space gitu ya. Jadi kerjanya itu nggak harus datang ke kantor, tapi bisa di tempat yang mungkin dirasa lebih nyaman gitu ya, agar kerjanya lagi-lagi lebih kondusif dan lebih efisien dalam hal apapun gitu ya pemirsa. Dan tentunya hadirnya coworking space atau hybrid working ini nantinya juga akan mendorong produktivitas, kemudian fleksibel ya soal tempat gitu ya, dan juga soal waktu akan lebih fleksibel lagi, dan tentunya kita bisa mencari tempat yang menurut kita lebih nyaman. Nah kalau saya sendiri ini selama ini kalau bekerja ya pemirsa itu lebih suka suasana yang agak tenang, agak nyaman, jadi tidak atau enggak ke distract saat bekerja gitu ya. Mungkin kalau nanti era metaverse sudah berkembang gitu ya, orang-orang seperti saya yang lebih senang kerjanya dengan suasana nyaman ya tidak akan terdistract lagi gitu ya, karena bisa kerja dari rumah tanpa harus datang ke kantor. Dan tentunya secara tidak langsung COVID-19 ini juga mendorong perkembangan teknologi, perkembangan era metaverse dan juga perkembangan dari hybrid working plus co-working space tadi pemirsa.
Dan selanjutnya setelah ada hybrid working, nanti rapat virtual ini juga akan semakin banyak dilakukan. Dan nyatanya nih pemirsa, banyak pihak yang menyatakan bahwa meskipun rapat dilakukan secara virtual karena adanya pandemi COVID-19, ini tidak mengurangi kinerja dari perusahaan atau dari para karyawannya sendiri. Terbukti ya, dengan hadirnya Zoom, kemudian Google Meeting, ini juga semakin diminati oleh banyak perusahaan dan karyawan. Dan mungkin nih ke depannya nanti nggak cuma ada Zoom sama Google Meeting aja, tapi mungkin akan ada muncul aplikasi video conference lainnya yang lebih banyak karena penggunaannya diproyeksikan atau disinyalir juga akan semakin banyak pemirsa. Dan sedikit informasi, pada kuartal pertama di tahun 2021 ini pendapatan dari Zoom sendiri itu melonjak sekitar 191%. Dan di kemudian hari atau di tahun-tahun mendatang ketika Metaverse atau pekerjaan yang memanfaatkan teknologi ini semakin berkembang, tentunya orientasi dari para pekerja ini juga akan berubah ya. Tidak berorientasi pada tempat tapi lebih fokus terhadap waktu atau bisa kita sebut sebagai remote working pemirsa ya. Jadi lagi-lagi datang ke kantor itu tidak diharuskan, jadi memang kita bisa kerja dari mana aja. Dan tentunya remote working ini juga memiliki beberapa keuntungan. Nah, soal keuntungan dari remote working bisa kita saksikan bersama dalam grafis berikut ini pemirsa. Ya, tentunya ada beberapa keuntungan lainnya yang dihasilkan dari tren bekerja remote working nih pemirsa. Bagi karyawan sendiri mungkin akan lebih menghemat waktu dan tenaga. Kenapa lebih hemat waktu dan tenaga? Karena kebayang nggak sih pemirsa, terutama mungkin bagi para pekerja yang kerjanya di Jakarta gitu ya, tiap hari macet-macetan, rumahnya di Bekasi atau mungkin rumahnya di Depok gitu ya, harus ke kantor di daerah Jakarta Pusat misalnya, itu menghabiskan waktu mungkin 1 sampai 2 jam dalam satu kali perjalanan. Itu baru berangkatnya aja, gimana dengan pulangnya gitu ya, mungkin harus macet-macetan lagi. Nah, kalau kita menerapkan remote working atau hybrid working tadi, tentunya kita nggak harus datang ke kantor, itu akan bisa menghemat waktu kita, tenaga kita, dan tentunya bagi para pelaku usaha nih, ketika ada yang namanya remote working atau hybrid working, ini juga akan menguntungkan bagi mereka. Kenapa? Tentunya karena akan bisa melakukan penghematan dari sisi operasional ya. Jadi mungkin kantornya virtual aja, nggak perlu ada kantor fisik, tapi para karyawannya tetap bisa bekerja dari tempat yang mereka inginkan. Dan tentunya pemirsa, ini ada satu pengamatan gitu ya, hasil survei yang dilakukan oleh Environmental Protection Agency, di mana orang dewasa ini dalam satu hari menghirup udara atau sebanyak-banyaknya gitu ya, ada sekitar 3.400 galon udara per hari. Dan bayangkan kalau mungkin kita setiap hari macet-macetan gitu ya, atau kita menghirup polusi udara, sebagian dari 3.400 galon itu adalah polusi yang kita hirup. Dan kalau kita terlalu banyak menghirup polusi, tentunya akan bisa menimbulkan beberapa penyakit yang tidak kita inginkan gitu ya. Jadi kenapa tadi di awal saya bilang kalau hybrid working ini bisa meningkatkan produktivitas dari para karyawan, ya karena tadi para karyawannya nggak harus datang ke kantor dan nggak harus macet-macetan, tapi dari mana aja mereka tuh bisa bekerja tanpa mengurangi kinerja dari perusahaan dan juga kinerja dari karyawan tersebut. Dan selanjutnya perkembangan era metaverse diproyeksikan juga akan terjadi yang namanya resign atau pengunduran diri secara massal nih pemirsa. Ini ada satu informasi yang cukup menarik. Beberapa waktu lalu saya sempat baca di berita bahwa para karyawan di Amerika Serikat yang didominasi oleh generasi muda ya, generasi generasi Y sama generasi Z ini mengundurkan diri, dan jumlahnya itu tidak hanya puluhan tapi ini ribuan yang mengundurkan diri pemirsa. Harusnya ya kalau lagi pandemi COVID-19 gini kan orang takut kehilangan pekerjaan, tapi di Amerika Serikat sana justru ini orang-orang generasi muda, kaum milenial ini mengundurkan diri. Dan apa kira-kira ya alasannya kaum milenial atau generasi muda melakukan pengunduran diri secara massal di tahun 2021 terutama di Amerika Serikat sana? Kita simak pembahasan lebih lengkapnya dalam tayangan berikut ini.
Mengejutkan bahwa para pekerja di Amerika Serikat banyak yang mengundurkan diri dari perusahaan mereka bekerja. Pandemi COVID-19 yang sempat mereda di belahan bumi utara membuat sejumlah perusahaan di Amerika Serikat mulai memberlakukan work from office. Tetapi jutaan pegawai Amerika Serikat malah justru ramai-ramai resign dari pekerjaan mereka, padahal situasi pandemi identik dengan sulitnya mencari pekerjaan. Resign massal terjadi di Amerika ini didominasi oleh sektor retail, jasa profesional dan sosial, serta akomodasi dan makanan. Pekerja lebih memilih berhenti kerja dibanding harus kembali bekerja di kantor. Banyak pekerja menuntut gaji lebih tinggi, kondisi kerja lebih baik, dan pengaturan kerja yang lebih fleksibel. Dikutip dari akun Instagram @ngomonginuang, jumlah pekerja yang resign pada bulan Mei 2021 berjumlah 3.630, bulan Juni 3.870, bulan Juli 428, bulan Agustus 4.270, dan bulan September 4.434, dan total sebanyak 20.232 karyawan. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, ternyata salah satu alasan kenapa sih generasi muda atau generasi milenial di Amerika Serikat ini resign kerja secara massal karena mereka seperti nggak terima ketika WFO atau bekerja di kantor kembali diterapkan seiring dengan penurunan kasus COVID-19 di negara tersebut. Ya, mungkin selama beberapa waktu belakangan ketika perkantoran menerapkan WFH, mereka sudah nyaman gitu ya, lebih bisa kerja lebih produktif lagi, tapi ternyata ketika disuruh masuk ke kantor mereka ini tidak siap begitu ya pemirsa. Dan kalau kita sambungkan dengan Indonesia, mungkin ada beberapa pihak yang menyatakan kalau di Indonesia tidak akan terjadi resign massal seperti di Amerika Serikat, karena mungkin kalau di Indonesia ini kan para pengangguran tidak sepenuhnya dijamin oleh pemerintah, tapi kalau di Amerika Serikat memang para pengangguran ini masih dijamin begitu ya. Tapi yang mungkin perlu difokuskan adalah ketika era metaverse ini semakin berkembang, nampaknya akan banyak pengangguran di Indonesia karena akan banyak lapangan pekerjaan yang terkuras atau mungkin tergeser keberadaannya, itu yang mungkin harus dipikirkan oleh pemerintah ke depannya. Dan mungkin di episode lainnya pemirsa kita akan membahas kelebihan dan juga kekurangan dari era metaverse yang mungkin akan kita hadapi di kemudian hari. Tetaplah